kita bisa mengakses keyboard virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Fuad di channel Fuad Presentasi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang playlist belajar komputer kita, dan sekarang sudah masuk di part ketiga ya. Sebelumnya kita di part 1 sudah belajar tampilan awal dan file explorer. Di part kedua kita sudah belajar tentang tampilan lanjutan. Nah sekarang di part yang ketiga ini kita akan belajar tentang start menu lanjutan dan taskbar lanjutan. Nah sebelumnya di video pertama ini sudah ya sebelumnya. Tapi ada beberapa setting atau pengaturan yang perlu kita tambahkan dan perlu kita pelajari di sini. Jadi saya buatkan part ketiganya. Ini merupakan setting lanjutan khusus start menu dan taskbar. Nah, tidak seperti video sebelumnya yang ada 10, kita akan belajar 8 hal saja. Jadi lebih cepat sekarang. Kita mulai dari start menu ya. Yang pertama adalah mengganti ukuran di start menu. Silahkan arahkan kursornya ke start menu. Kemudian klik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa tiles. Ya, mungkin beda tiles saya dengan teman-teman, tetapi cara menggunakannya sama saja. Untuk mengganti ukuran, bisa teman-teman lihat di sini ada tiles yang ukurannya kecil, ada yang medium. Nah, ini bisa kita ubah sesuka hati kita. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Kita ambil contoh misalnya ini. Untuk mengubah ukuran suatu tiles, tinggal klik kanan, kemudian pilih resize, pilih pilihan yang ada di sana. Misalnya small. Nah, tampilannya akan menjadi kecil. Misalnya ini. Contoh lagi misalnya, klik kanan, resize, wide. Nah, ukurannya agak lebih besar ya. Kemudian, contoh lagi, klik kanan, resize, large. Nah, ini paling besar ya. Posisinya pun bisa kita ubah. Bisa kita rapihkan misalnya. Ini taruh di sini, ini taruh di sini. Kemudian yang kedua, tiles group. Di sini ada, saya membuat dua tiles group. Yang pertama tiles group aplikasi dan yang kedua tiles group folder. Kita bisa membuat tiles baru. Ini misalnya, saya ingin memisahkan Word ke grup baru. Tinggal arahkan, nah sampai muncul sebuah tanda seperti ini, tinggal kalian lepas. Nah, kemudian bisa kalian kasih nama, misalnya kantor. Excel bisa kita pindah. PS Office misalnya. Nah, bisa ya. Sekarang saya punya 3 task group. Dan ini pun bisa kita ubah posisinya. Tinggal kalian klik, tarik, lepas. Yang ini misalnya klik, lepas. Rapihkan. Nanti bisa teman-teman atur sendiri ya posisinya. Terus yang ketiga adalah tiles folder. Selain tiles group seperti ini tadi, kita bisa mengkombinasikan beberapa tiles ini ke dalam satu folder. Misalnya, kita masukkan PowerPoint ke dalam kalkulator sini. Set. Nah, kita masukkan lagi. Set. Telegram misalnya, kita atur lagi di sini. Ubah ukurannya jadi small, bisa.
Nah, jadi kalau misalnya kita punya banyak tiles di start menu ini, bisa kita masukkan ke dalam folder seperti ini. Ya, untuk mengaksesnya pun mudah, tinggal klik sekali, kemudian klik lagi. Dan ini bisa kita kasih nama seperti di tiles group tadi. Folder 2 misalnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Dan ini masuk ke menu taskbar lanjutan. Nomor 4, mengunci posisi. Nah, sebenarnya mengunci posisi ini maksudnya adalah memindahkan bagian taskbar ke bagian atas, kiri, kanan itu bisa, tetapi kita kunci. Jadi sebelum ke nomor 4, lebih baik kita lompat langsung ke nomor 6. Ya. Kita akan coba memindahkan posisi taskbar. Caranya, klik kanan pada taskbar, kemudian pilih taskbar setting. Maka aplikasi settings di Windows 10 akan muncul. Nah, ini tadi ya, lock the taskbar. Ini tadi untuk mengunci taskbar, akan kita coba nanti. Coba teman-teman lihat di bagian bawah sini. Nih, di bagian taskbar location on screen. Artinya kita bisa memindahkan lokasi taskbar di layar. Kalau bertuliskan bottom artinya bawah, coba kita pindahkan ke bagian kiri misalnya. Klik left. Nah, maka posisi taskbar akan ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita klik start menunya, maka munculnya juga mengikuti posisi taskbar ya di sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kanan misalnya. Baik, kita kembali ke nomor 4 tadi, mengunci posisi. Nah, ini sebenarnya tanpa melalui setting dan mengklik taskbar location seperti ini, kita bisa langsung memindahkan posisi taskbarnya dengan bantuan kursor saja. Ya, jika posisi lock the taskbar ini off, misalnya kita klik di taskbar ini, kemudian kalian tarik ke atas, kanan, atau kiri, itu bisa. Hanya menggunakan bantuan kursor saja, tinggal kalian drag and drop. Tidak perlu lewat setting seperti ini. Tetapi, saya pindahkan dulu. Tetapi, jika kalian mengaktifkan atau meng-on-kan settingan ini, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi. Kita tidak bisa drag and drop seperti tadi ya. Ini saya tarik, kemudian ke ataskan, kiri kanan tidak bisa. Sudah terkunci di posisi bottom atau bagian bawah. Sama juga kalau kita pindah ke posisi top, atas, dan posisinya on, kita tidak bisa menariknya. Nah, posisinya tetap ada di situ. Ya, nomor 5 sekarang. Menyembunyikan taskbar. Tinggal pilih ini. Automatically hide the taskbar in desktop mode. Kemarin kita sudah belajar tentang tablet mode ya, yang ada di sini di notification. Tablet mode. Nah, kalau seperti ini namanya desktop mode atau tampilan desktop. Jadi kalau kita on kan menyembunyikan taskbar di sini, maka taskbar akan disembunyikan ke bawah. Tuh. Ya. Kemana hilangnya? Tinggal kalian arahkan kursornya ke bawah. Nah, maka taskbarnya akan muncul lagi. Tinggal arahkan ke bawah di posisi taskbarnya, maka akan muncul lagi. Jika kursornya kalian ketengahkan, maka akan sembunyi lagi. Kita off-kan lagi ya. Nah, oh ya, tambahan, taskbar ini bisa kita kecilkan. Ya, kalian pilih use small taskbar button. Klik. Nah, maka tampilannya akan mengecil. Ya. Dan di sini cuman ada kelihatan jamnya saja. Biasanya kan kalau kita off-kan tadi, kalendernya atau tanggalnya
juga ada. Nomor 7, label di taskbar. Secara default, label di taskbar itu dinonaktifkan. Teman-teman tahu apa itu label? Label itu nama ya. Misalnya nih, ini PowerPoint, sedangkan ini setting. Misalnya kita buka File Explorer. Nah, maka yang muncul hanya secara default ikonnya saja, tidak ada namanya yang muncul seperti ini, disk PC, pengoperasian dasar komputer, dan setting. Tapi kita bisa mengaktifkannya di bagian sini. Teman-teman pilih di combine taskbar button yang awalnya always hide label, teman-teman pilih never. Kita klik, nah maka labelnya akan muncul. Nah, kemudian untuk pilihan yang tengah ini, when taskbar is full, ya. Jadi kalau taskbarnya penuh, itu labelnya akan disembunyikan secara default. Maksudnya penuh itu kalau sudah sampai bagian sini ya, sudah mau ke notification area. Misalnya kalian membuka banyak aplikasi, terus penuh sampai sini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, icon saja. Tapi kalau teman-teman pilih yang always hide label, mau penuh atau masih sedikit seperti ini, labelnya tetap akan disembunyikan. Ya, ini terserah teman-teman mau pilih yang seperti ini, labelnya ada, atau yang seperti ini, itu bebas. Kemudian yang terakhir nomor 8, yaitu notification area. Notification area itu ada di sebelah sini. Ada indikator baterai, indikator suara, indikator wifi, mikrofon, dan lain-lain yang ada di sini yang disembunyikan. Kita bisa mengaturnya lewat taskbar setting lagi. Pilih di sini, di notification area. Ada dua menu yang bisa kita coba. Kita pilih menu select with icon appear on taskbar dulu. Kalian klik. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini yang muncul hanya 4, ya kan? Dan beberapa disembunyikan. Ini bisa kita tampilkan semua di area taskbar sini tanpa menyembunyikan. Tinggal kalian pilih di bagian sini, always show all icon in notification area. Pilih on, maka semua notification yang telah disembunyikan tadi akan muncul di taskbar. Atau bisa kalian pilih satu persatu, misalnya ini Nvidia, terus Intel, bisa kalian pilih dan beberapa tetap tersembunyi, selera saja. Kita kembali. Sekarang kita pilih tone system icon on or off. Nah, kalau ini sistemnya, misalnya nih, kalian ingin menyembunyikan icon baterai. Nah, tinggal pilih sini. Pada bagian power, pilih off. Nah, maka indikator baterai atau powernya tadi akan disembunyikan. Dan disembunyikannya tidak di sini, tetapi ada di dalam setting sini ya. Misalnya, clock juga saya matikan. Nah, maka jam dan tanggalnya juga tidak ada. Atau kalian bisa mengaktifkan fitur yang tersembunyi, misalnya touch keyboard. Kita on, nah kemudian kita klik, kita bisa mengakses keyboard virtual. Nah, seperti itu. Dan lain-lain, bisa teman-teman coba sendiri ya. Cukup sekian dulu video kursus kilat part ketiga kita. Semoga tutorial belajar komputer dasar tadi membantu teman-teman sekalian yang baru belajar komputer, khususnya di sistem operasi Windows 10. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga teman-teman sehat selalu.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.